Dengan budget yang benar-benar minim mungkin ya? Ya lumayan lah, habis kita 10 juta. 10 juta? Bahasanya mensejahterakan anggota ya Ketua ya. Tapi kalau dari sisi SPSI sendiri terhadap misinya dari ADR itu tuh apa sih gitu Bung? Terhadap anggotanya sendiri dampaknya gitu. Karena di ADART pimpinan pusat sudah berkomitmen ya 2027 kita berkelas dunia. 2027. Salah satu berkelas dunia itu ya digitalisasi. Kami dari bidang 4 ada program baru ya. Hari ini kita mau coba untuk ada podcast. Walaupun sebelumnya sebenarnya kita udah ada ya, cuman masih di tempat yang di mana-mana gitu. Tapi sekarang kita udah punya ruangan nih, udah punya studionya. Ya, ini berkat bantuan dari ketua kita yang membimbing kita, memfasilitasi sehingga kita bisa punya studionya. Ya, kita mau coba kasih tanggapan ketua bagaimana ya terkait dengan studio podcast yang sudah kita buat. Bagaimana ketua tanggapannya nih? Ada studio kita kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk podcast kali ini yang biasanya kita di ruang terbuka ya Bung ya. Ya. Alhamdulillah walaupun area kita seadanya seperti ini ya dengan budget yang benar-benar minim mungkin ya. Ya lumayan lah, habis kita 10 juta. 10 juta. Jadi ya apapun itu, mau budget minim, mau ruangan sempit, tapi kan kita PUK kita sudah punya misi menjalankan ADART SPCAP ya. SPSI ya. Di salah satunya yang menurut kacamata saya ya, hampir semua PUK itu propaganda positif yang lemah. Hanya dengan Bung Hasan dan tim mau mendengarkan atau mau menjalankan podcast ini, saya pribadi alhamdulillah mungkin ini periode kita kedua, periode ini yang baru tersampai karena kan kita sendiri dari 2013 ya. 2013 sekarang baru terrealisasi dengan mungkin alat seadanya, tapi apapun itu saya pribadi selaku ketua mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk tim media kita. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini gaung berserikat itu semakin luas di luar sana, khususnya di Karawang. Nah kita sendiri juga ada kakak tertua kita di Pasuruan, walaupun secara afiliasi mereka di LEM, tapi secara visi misi ya sama ya. Iya, tetap ya. Terkait kesejahteraan anggota. Seperti itu, Bung. Iya. Ya. Untuk dari podcast ini ya ketua ya, kaitannya dengan serikat, mungkin teman-teman belum pada mengerti gitu, apa sih kok serikat kok segala ada podcast, ada YouTube gitu. Tujuannya apa, fungsinya buat kita apa sih gitu kan. Sedangkan yang mereka tahu kan serikat itu ya gunanya untuk bahasanya mensejahterakan anggota ya ketua ya. Tapi kalau dari sisi SPSI sendiri terhadap misinya dari ADR itu tuh apa sih gitu Bung, terhadap anggotanya sendiri dampaknya gitu. Karena di ADART pimpinan pusat sudah berkomitmen ya 2027 kita berkelas dunia. 2027. Salah satu berkelas dunia itu ya digitalisasi. Ya, 4.0 yang sekarang sudah masuk ke 5.0 ya kan. Ini salah satunya untuk, biasanya kan di era saat ini teman-teman untuk membaca itu minat bacanya kan kurang ya. Lebih suka mendengar, melihat, itu dia, mereka lebih responnya lebih cepat. Tapi dengan adanya podcast ini atau media visualisasi ini, saya yakin
apa yang menjadi halangan atau apa yang menjadi kendala kita dalam hal berorganisasi, menyampaikan isu-isu atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengajak, merangkul, berorganisasi, khususnya ya kalau di internal kita yang paling kecil kan PUK. PUK punya pengurus, pengurus ada bipartit sama pengusaha. Dari situ dengan adanya podcast ini atau propaganda positif ini kan ada pesan atau ada himbauan yang bisa kita sampaikan ke anggota kita dengan hasil resum bipartit kita dengan pengusaha. Mungkin seperti itu. Iya ya. Jadi dengan adanya YouTube atau melalui YouTube ya secara tidak langsung podcast ini lebih mengenal informasi ke anggota tersebut ya ketua ya, sehingga bisa jadi lebih paham. Dan untuk aktivitas sendiri ketua nih, barangkali ada hal yang mau tonjolkan lagi nggak dari cara menyampaikan podcast untuk ke anggota, dari segi hal apa lagi barangkali ada, atau sekedar ngobrol saja, atau edukasi, ada penjelasan terkait dengan peraturan atau cara berorganisasi gitu ketua. Yang pertama yang harus teman-teman pahami atau anggota pahami, fungsi dari kita berserikat itu apa sih? Karena kita pengen merubah paradigma atau mindset dari, ya tidak semua pengusaha ya melihat organisasi atau serikat pekerja yang ada di perusahaan itu hanya merongrong kalau bahasa halusnya merongrong pendapatan mereka ya. Ya. Jadi tidak semua seperti itu. Ya alhamdulillahnya di kita sendiri dengan adanya organisasi serikat ini kita bisa bertukar pikiran sama pengusaha. Apa sih yang dibutuhkan oleh pengusaha? Karena kan konsennya suatu bisnis perusahaan itu salah satunya kan bicara safety, bicara kualitas bicara betul. Produktivitas ya. Kalau nggak salah saya di 2020 atau 2021 kita pernah bikin ya Poketenasi. Oh ya benar. Nah, itu kan salah satu bukan program, kalau kita lihat bukan program serikat. Kita hanya membantu dari programnya perusahaan. Karena dengan kondisi seperti itu sampai detik ini kita zero accident ya kan, itu salah satu pencapaian ya. Pesan yang teman-teman media buat kemarin itu yang Poketenasi, mungkin menurut sudut pandang saya itu mengena ke dari level bawah sampai atas. Ya. Mungkin itulah tujuan dari adanya media berserikat ini. Berserikat ya, jadi bukan hanya bicara serikat hanya konsen di organisasi saja, tidak seperti itu. Ya. Jadi ada seolah-olah ya serikat pun sebenarnya membantu gitu pengusaha gitu kan, untuk semakin memajukan perusahaannya. Jadi image dari pengusaha itu tidak terkesan negatif terus ya ketua ya ke serikat itu gitu. Yang selama ini image-nya kan kebanyakan ya malah sebenarnya memang mungkin masih gitu ya. Image dari pengusaha ke serikat cuma sekedar minta-minta doang. Padahal kontribusinya malah lebih mengena ke perusahaan gitu ya ketua ya. Karena gitu. Dengan aktifnya organisasi serikat pekerja di suatu perusahaan, saya yakin apa yang ingin disampaikan atau apa yang direncanakan dalam bisnis perusahaan, kalau pengusaha itu lebih terbuka terhadap serikat pekerja, kita ini kan sebagai motor penggerak. Konseptornya kan ada di pengusaha. Kalau konseptornya mau berdiskusi atau mau mendengarkan masukan dari kita sebagai motor penggerak, yakin saya apa yang diinginkan oleh bisnis, apa yang diinginkan oleh pengusaha untuk beberapa tahun ke depan, dengan dia terbuka dengan serikat pekerja, bisa kita hadapi bareng-bareng. Selama berorganisasi
sejauh ini dari awal sampai sekarang bisa menjadi ketua itu seperti apa ketua? Mungkin Bisa ceritain. kalau dibilang cerita panjang ya Bung Hasan ya. Singkat aja lah ya. Saya dulu itu masuk ke sini 2013, saya pengen jadi anggota. Di sini. Di sini. Karena 99 saya cuman apa namanya ya, berjalannya hari, berjalannya waktu, yang namanya naluri kita di sosial itu kan tanpa dipaksa-paksa atau tanpa diojok-ojok itu akan terpanggil sendiri. Akhirnya ya terpanggil lah. Iya. Ya saya juga merangkul atau apa ya kalau bahasa ininya mengajak teman-teman untuk berorganisasi di CMWI yang dulu namanya CMWJ ya. Iya. Itu lumayan butuh tenaga ekstra juga. Dengan saya dikasih amanah sama teman-teman, ya, itu butuh benar-benar perjuangan atau tenaga ekstra karena saya kepengen dulu itu seperti ini. Harapan saya teman-teman mau dulu berorganisasi. Pakai istilah dari asing ya, istilah asing itu. Oh, asing. Asing ya. Karena apa? Biar yang mungkin barangkali target kita sampai ke luar negeri pun bisa nonton gitu. Kan berkelas dunia ya. Berkelas dunia kan berarti seluruh dunia harus nonton, dan di dunia sekarang kan bahasa internasionalnya bahasa Inggris. Jadi kita pakai bahasa Inggris. Podcast aja kan istilahnya dari bahasa Inggris. Jadi kita ambil judul untuk podcast ini yaitu podcast Labor Talks gitu. Oh, jadi